Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azanallahu iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus, dan kita masuk pada pembahasan yang terakhir, bab terakhir dari kitab ini, di mana muallif hafizahullah taala menutup pembahasannya dengan membawakan judul bab kafa bil mauti wa'idha. Bab cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Beliau membawakan pembahasan ini yaitu terkait dengan al-maut, kematian, karena sebagaimana nanti akan dijelaskan di sini bahwasanya al-maut, kematian ini adalah termasuk sebesar-besar perkara yang bisa membantu seorang muslim untuk bisa zuhud terhadap dunia. Karena pembahasan terakhir di dalam kitab ini yaitu terkait dengan zuhud dan perkara-perkara yang membantu seorang muslim untuk bisa zuhud terhadap dunia. Bahwasanya bidzikril maut, dengan seseorang senantiasa mengingat tentang kematian, dia akan mudah ditolong oleh Allah untuk bisa zuhud terhadap dunia. Di dalam pembahasan ini beliau membawakan dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 185, kemudian yang kedua di dalam surah An-Nisa ayat 78. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang kematian dalam Al-Quran sangat banyak. Beliau di sini mencukupkan dengan dua ayat ini sebagai bahan peringatan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, qala ta'ala, Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanyalah sesungguhnya kalian akan disempurnakan balasan kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan, dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, telah meraih kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan-kesenangan yang menipu. Ayat ini dijadikan pembuka di dalam pembahasan tentang al-maut oleh beliau di sini, karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya setiap
makhluk yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan bahwasanya balasan-balasan yang Allah sempurnakan adalah nanti setelah kematian pada hari kiamat, bukan balasan-balasan dunia. Kita bacakan sebagian tafsir dari ayat ini sebagaimana biasanya. Di dalam tafsir Taisir Karim Rahman, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi al-ayat al-karimah fiha at-tashhid fid dunya bi fanaiha wa adami baqaiha. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ayat yang mulia ini, Ali Imran 185 ini, di dalamnya ada tazhid. Tazhid artinya bagaimana menjadikan seorang hamba memiliki sikap zuhud. Tazhid, zahada zahidu tazhid. Ayat ini menanamkan sikap zuhud seorang hamba fid dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi ayat ini termasuk di antara ayat-ayat yang mendidik kita agar bisa zuhud terhadap dunia. Bi fanaiha wa adami baqaiha. Karena di antara sifat dunia adalah fanaiha. Dunia itu akan hilang. Wa adami baqaiha, dan tidak akan tetap selamanya. Ini senantiasa Allah ingatkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita pun sudah mengetahui bahwasanya kehidupan dunia itu kehidupan yang fana. Ya, kehidupannya nanti akan habis, akan hilang. Dan adamul baqa, bahwasanya hidup di dunia itu tidak selama-lamanya, tidak seterusnya. Allah tegaskan di dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan, dan agar kita bisa zuhud dengan dunia kita. Wa annaha mata'ul ghurur, dan bahwasanya dunia ini adalah mata. Mata itu adalah kenikmatan, kesenangan sedikit, al-ghurur yang banyak menipu. Inilah di antara sifat-sifat dunia secara singkat beliau sebutkan di sini. Bahwasanya dunia itu sesuatu yang akan hilang, tidak akan tetap selamanya, dan itu adalah kenikmatan yang tidak hakiki karena banyak menipu. Tuftanu bi zukhrufiha, tuftinu bi zukhrufiha wa tukhdi'u bi ghururiha. Di antara sifat dunia yang lain, kata Syekh Sa'di, dunia itu memfitnah penghuninya bi zukhrufiha, dengan hiasan-hiasannya, dengan keindahan-keindahannya, sehingga banyak manusia yang terfitnah dengan keindahan dunia. Wa tukhdi'u bi ghururiha, dan menipu dengan tipuan-tipuannya. Taghurru bi mahasiniha, dan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan dunia banyak menipu daya. Summa hiya muntaqilah, kemudian dunia ini adalah muntaqilah, sesuatu yang akan hilang, akan berpindah, akan pergi, bukan sesuatu yang tetap. Wa muntaqilun anha ila daril qarar, muntaqilun anha ila daril qarar, dan seorang hamba dia nanti akan berpindah meninggalkan dunia ila daril qarar, menuju kepada negeri yang penuh
dengan negeri yang tetap, yaitu akhirat. Bahwasanya seorang hamba dunia akan meninggalkan hamba dan hamba juga akan meninggalkan dunia. Ila daril qarar, mereka akan menuju ke negeri yang penuh dengan keabadian. Allati tufiya fiha an-nufus ma 'amilat fi hadhihi dar. Allati tuwaffa fiha an-nufus ma 'amilat fi hadhihi dar min khairin aw syarr. Di mana di negeri akhirat nantilah apa yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini akan Allah sempurnakan balasannya. Apakah kebaikan atau keburukan? Makanya orang-orang yang menginginkan kesempurnaan balasan dan dia mencari kesempurnaan balasan di dunia, dia akan menyesal. Karena memang Allah tidak takdirkan dunia sebagai negeri balasan yang sempurna. Kalau kita lihat ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, seruan-seruan atau dakwah-dakwah ahli dunia, orang-orang tidak kenal akhirat, orang-orang yang tidak mengenal kehidupan akhirat. Coba kita lihat bagaimana tuntutan-tuntutan mereka. Kebanyakan mereka menilai dengan balasan dunia. Segala sesuatu harus dibalas di dunia ini. Padahal Allah tidak menetapkan demikian. Makanya mereka akan banyak mendapatkan penyesalan. Karena mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dari kesempurnaan balasan. Di dunia tidak sempurna. Betapa banyak orang-orang di dunia yang dia berbuat zalim, Allah belum berikan balasannya di dunia, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Padahal dia belum mendapatkan balasan dari kezaliman-kezaliman yang selama ini dia kerjakan. Sebaliknya, tidak sedikit orang-orang yang berbuat kebaikan, dia belum mendapatkan apa yang menjadi bagian dari balasan kebaikan yang dia berikan. Allah sudah wafatkan dia dalam keadaan dia belum mendapatkan apa yang menjadi bagian. Kenapa? Karena memang dunia bukan negeri balasan yang sempurna. Allah berikan balasan di dunia tapi tidak sempurna. Makanya kalau kita menuntut balasan-balasan dari perbuatan kita di dunia, kita akan menyesal. Allah telah jadikan dunia sebagai negeri ujian, bukan negeri balasan. Maka kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu nanti akan disempurnakan fiha di akhirat. Faman zuhziha ay ukhrija 'anil nar, siapa yang diselamatkan, maksud diselamatkan di saatnya dikeluarkan, dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah meraih kemenangan. Faza artinya meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Ay hasala lahu al-fawzul 'azim min al-'adzabil alim wal wusul ila jannatin na'im. Maka sungguh dia telah meraih kemenangan, meraih kesuksesan. Dan inilah hakikat kesuksesan sejati di dalam kehidupan kita. Tidaklah seseorang dikatakan dia benar-benar sukses hidupnya, dia benar-benar berhasil di dalam menjalani kehidupan, kecuali setelah kakinya melangkahkan masuk ke dalam surga Allah Taala, diselamatkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Itulah kesuksesan yang sejati. Adapun keberhasilan dunia itu keberhasilan yang semu, itu bukan jaminan. Maka keberhasilan sesungguhnya ketika Allah mudahkan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Maka dia telah berhasil, dia telah meraih kemenangan.
Maksudnya hasala lahu al-fawzul azim. Dia telah meraih al-fawzul azim, kemenangan yang besar. Apa itu kemenangan yang besar? Itu kemenangan minal azabil alim, ketika diselamatkan dari azab yang pedih. Al-azabul alim. Nanti kita hati-hati dalam membaca ini ya. Kadang-kadang mirip-mirip antara hamzah sama ain ya. Kalau pakai ain, al-alim artinya maha berilmu. Tapi kalau pakai hamzah, al-alim artinya yang sangat menyakitkan. Al-azabul alim. Ini hakikat kemenangan yang besar, yaitu diselamatkan dari azab yang sangat pedih, yaitu di akhirat, di neraka, waliyadzubillah, wal wusul ila jannatin naim, dan telah meraih sampai kepada surga Allah yang penuh kenikmatan. Inilah hakikat dari kemenangan seorang muslim. Maka seorang muslim dikatakan orang yang sukses apabila kriterianya ini. Demikian juga kita sebagai orang tua ya, atau sebagai seorang pendidik, seorang guru, kita dikatakan telah berhasil, telah sukses mengantarkan anak-anak kita, hendaknya kriterianya seperti ini, karena ini kriteria yang Allah tetapkan. Kita dikatakan orang tua yang berhasil mendidik anak kapan? Ketika kita telah mengantarkan mereka ya untuk meraih kebaikan-kebaikan di akhiratnya. Adapun kebaikan-kebaikan dunia hanya wasilah. Hanya wasilah. Apabila kebaikan-kebaikan dunia kita berikan kepada anak kita, itu tidak menjadi wasilah untuk meraih kebaikan akhirat, maka hakikatnya itu bukan keberhasilan. Bahkan itu bisa menjadi musibah. Ya, bisa menjadi musibah. Banyak terkadang orang tua tidak paham konsep seperti itu. Ya. Ketika mereka bangga anaknya telah meraih kesuksesan dunia, ya, jabatan-jabatan yang tinggi, ya, gelar-gelar yang tinggi, kedudukan yang tinggi di dalam perkara-perkara dunia, tetapi mereka lalai di dalam menanamkan akhirat kepada anak-anaknya. Sehingga ketika mereka jadi orang, mereka tidak kenal akhirat, tidak kenal agama. Dan orang tua ketika sudah tua pun tidak banyak merasakan kebaikan dari kesuksesan anaknya. Maka tidak sedikit di antara mereka yang menyesal. Dalam kesendirian, dalam kesepian, anaknya tidak dekat agama, anaknya tidak dekat dengan orang-orang bertakwa, sibuk dengan dunianya. Akhirnya dia pun berusaha, dan ternyata selama ini saya telah gagal dalam mendidik anak-anak. Ya, kadang dia nggak tahu. Ya. Kenapa demikian? Kenapa sampai muncul pribadi-pribadi orang yang tidak kenal agama, tidak pernah memikirkan akhirat? Karena memang dari awal, dari kecil sampai besar disetting orang tua demikian. Orang tua tidak pernah mengenalkan agama, tidak pernah mengenalkan akhirat. Kecintaan kepada akhirat tidak ditanamkan. Motivasi semuanya keberhasilan dunia. Maka kalau kita lihat dari kacamata ayat ini, sejatinya orang tua tersebut telah gagal di dalam mendidik anak-anak mereka. Inilah al-fawzul azim, keberhasilan yang paling besar, yaitu ketika diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allati fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang mana surga ini sebagaimana banyak dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat surga allati fiha ma la 'ainun ra'at. Di dalam surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Bahkan kata Nabi, wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan kenikmatan itu tidak pernah terbesit di hati manusia. Menunjukkan kenikmatan
kenikmatan surga itu kenikmatan yang luar biasa. Wa mafhumul ayat, mafhum dari ayat ini, mafhum artinya pemahaman kebalikan dari ayat ini. Karena ayat ini tadi mengatakan ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah berhasil, telah meraih kemenangan, kesuksesan. Berarti mafhumnya apa kata Syekh Sa'di? Mafhum ayat ini, kata Syekh Sa'di, anna man lam yuzahzah 'anil nar wa yudkhalil jannah fa innahu lam yafuz. Bahwasanya siapa saja tidak Allah selamatkan, tidak dibebaskan, diselamatkan dari neraka dan tidak dimasukkan ke surga, fa innahu lam yafuz. Hakikatnya dia bukan orang yang berhasil. Berarti kehidupannya gagal. Inilah hakikat kehidupannya orang-orang yang gagal di dalam kehidupan dunia. Ketika tidak diselamatkan dari azab neraka, tidak dimasukkan ke dalam surga Allah. Bal qad syaqiya asy-syiqa al-abadi, bahkan dia akan mendapatkan penderitaan yang abadi. Wa butuliya bil adzab as-samadi, dan dia akan diuji, mendapatkan bencana dengan azab yang terus-menerus tiada hentinya. Wa fi hadhihi al-ayah isyarah latifah ila na'imil barzakh wa 'adzabihi. Kemudian Syekh Sa'di juga menegaskan di dalam ayat ini juga ada isyarat yang halus tentang adanya na'imul barzakh wa 'adzabihi, kenikmatan alam barzakh dan azab di dalam alam barzakh, itu alam setelah kematian. Bahwasanya di dalam kubur, di dalam alam barzakh itu ada kenikmatan dan juga ada azab. Ya. Wa annal 'amilina yuzawna fihi ba'da jazaa bima 'amilu. Bahwasanya orang-orang yang beramal di dunia, mereka juga nanti akan Allah balas di alam barzakh. Ya, yuzawna, mereka akan dibalas di dalamnya, di dalam alam barzakh ba'da jazaa bima 'amilu, dengan sebagian balasan. Kata-kata ba'dul jaza menunjukkan balasan tidak sempurna. Nanti di alam kubur ada nikmat, ada azab. Sebagaimana nanti di akhirat ada nikmat, ada azab. Tetapi nikmat dan azab alam kubur tidak sesempurna nanti di akhirat. Sebagian balasan dari apa yang mereka kerjakan. Wa yuqaddamu lahum an-mudat ma mimma aslafu. Ya, dan mereka juga akan diberikan ya sebagian contoh-contoh azab-azab atau nikmat dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Itu di alam barzakh mereka mendapatkan nikmat atau azab. Ya. Yufhamu hadza min qawlihi. Dari mana Syekh Sa'di memahami hal ini? Kata Syekh Sa'di, hal ini dipahami dari firman Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan-balasan kalian nanti akan Allah sempurnakan, disempurnakan pada hari kiamat. Artinya sebelum hari kiamat ada nggak balasan? Ada. Balasan amal itu sebelum hari kiamat sudah Allah berikan, tetapi tidak sempurna. Baik balasan di alam barzakh, termasuk juga balasan di dunia. Termasuk balasan di dunia. Tidak sedikit orang di dunia ketika melakukan kebaikan dia akan dapat balasan, melakukan keburukan juga akan dapat balasan. Tetapi ini balasannya tidak sempurna. Yang sempurna nanti di hari kiamat. Ay tawfiyatul a'mal at-tamah. Maksudnya ya, balasan amal yang sempurna innama yakunu yaumul qiyamah, itu nanti adanya di hari kiamat, bukan di dunia atau di alam barzakh. Wa amma ma duna dzalika fa yakunu fil barzakh. Adapun balasan yang tidak sempurna tadi
itu mungkin nanti balasnya akan didapatkan seorang hamba ketika di alam barzahnya. Bal qad yakunu qabla dzalik fid dunya, bahkan terkadang balasannya kata Sa'di juga Allah berikan di dunia, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلِنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, agar kami berikan kepada mereka sebagian azab atau hukuman yang kecil, ya, dunal azab al-akbar, bukan hukumannya besar, karena hukuman yang besar nanti ada besar di akhirat. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh muallif. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada maka kematian akan mendatangimu, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Ayat ini juga mengingatkan bahwasanya kematian ketika sudah Allah tetapkan, ya, tidak ada yang menghalainya. Bahwasanya kematian ketika sudah Allah tetapkan, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi kematian tersebut. Sa'di mengatakan, "Tsumma akhbara annahu la yaqli hadaran an qadrin wa anna al-qa'id la yadfa' anhu qu'udu syai'an." Bahwasanya orang meskipun dia berusaha berhati-hati, ya, dia tetap kalau kematian sudah ditetapkan tidak akan bisa menghindar dari kematian. Dan bahwasanya orang yang berdiri, artinya orang yang tidak mau berperang, ya, maka diamnya dia, tinggalnya dia tidak berperang, itu pun tidak mencegah kalau memang kematian akan datang kepada. Ya, kita break azan dulu, ya. Sudah masuk isya, ya. Habis itu nanti kita lanjutkan.
حي على الفلاح. Yang kita lanjutkan setelah membawakan dua ayat ini, muallif membawakan hadis yang pertama, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat hadimil ladzat, sesuatu yang menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau di sini terkait dengan mengingat kematian. Dikatakan di sini di dalam situs Dora-Dora, tadzakurul maut wal akhirah min al bawa'ith al haqiqiyyah ala tahsin silah bain al 'abdi wa rabbih. Bahwasanya mengingat kematian dan mengingat akhirat itu termasuk ya pendorong yang paling utama, yang hakiki untuk membaguskan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila seorang hamba ingin membaguskan hubungan, tahsinus silah, membaguskan hubungan dengan penciptanya, banyak-banyaklah mengingat kematian dan mengingat kehidupan akhir. Karena dengan banyak mengingat kematian, banyak memikirkan tentang nasibnya nanti di akhirat, maka seorang hamba akan semakin membaguskan silah hubungan dia dengan penciptanya, dengan Tuhannya, dengan mengingat kematian. Karena kebanyakan orang ketika lalai dari kematian, lalai dari mengingat kematian, lalai dari kehidupan akhirat, sibuk dengan kehidupan dunia, dia tidak pernah memikirkan bagaimana nanti nasib dia ketika berjumpa dengan Tuhan, sehingga dia tidak pernah memfokuskan hubungan atau ibadah dengan penciptanya. Ini kata ya pensyarah di sini bahwasanya adalah al-bawa'ith al-haqiqiyah, ya, pendorong yang paling utama, yang hakiki, yang sesungguhnya, ya, agar seorang hamba bisa membaguskan hubungan dengan Tuhannya. Wa izalati syawahid ad-dunya min al-fikri wal amal wal aql. Dan dengan mengingat kematian ini seseorang akan bisa menghilangkan kesibukan-kesibukan dunianya, baik dari sisi pikirannya maupun akalnya. Dan terkadang seseorang yang pikirnya sibuk dengan dunia, akalnya sibuk dengan memikirkan dunia, ya, sehingga tidak pernah ya dia memikirkan nanti nasibnya di akhirat kelak. Maka dengan mengingat kematian, ya dia tidak tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Wa fi hadzal hadits yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aktsiru dzikra hadhimi ayqati illadzat. Ya, ada beberapa redaksi, ada hadim, ada hadim, ya. Ya, kalau hadim artinya yang memutuskan. Kalau di kitab tadi dengan redaksi hadim artinya yang menghancurkan. Nah,
maknanya sama. Hadimil ladzat artinya yang merusak atau menghancurkan kenikmatan dunia, atau hadimil ladzat artinya yang memutuskan kenikmatan. Perbanyaklah kalian mengingat perkara yang memutuskan kenikmatan, ay asyahwat al-ajilah. Maksudnya kenikmatan duniawi. Syahwat artinya kenikmatan, al-ajilah artinya dunia. Ya. Apa itu perkara yang bisa memutuskan ya kenikmatan dunia, yakni al-maut, ya, itu kematian. Kematian itu diantara sesuatu yang memutuskan kenikmatan dunia. Innal mauta huwa sababun yamna'u al-mutawakhil fi syahwat wal ma'asi al-istimrar fi dzalik. Dikatakan di sini bahwasanya sesungguhnya kematian dengan mengingatnya itu merupakan sebab yang bisa menghalangi, mencegah al-mutawakhil, orang-orang yang sibuk di dalam syahwatnya dan kemaksiatannya, orang-orang yang tenggelam di dalam syahwat, di dalam maksiat, ya, al-istimrar fi dzalik, untuk terus menerus di dalam ya maksiatnya. Ya. Kematian ini di antara perkara yang bisa mencegah seseorang larut di dalam kemaksiatan, larut di dalam ya kenikmatan dunia yang melalikan. Itu dengan zikrul maut, dengan mengingat kematian. Wa dzikruhu wal wuqufu ala haqiqatihi yu'addilu masar hadzal 'asi ila ziyadah fi af'alil jannah wal ibti'ad an kulli ma yuqribu minan nar kama yunabbihu ala adami tarki nafsi li masyaghilid dunya. Ya, bahwasanya seseorang dengan mengingat kematian, ya, dengan dia mengingat kematian wal ala haqiqatihi, dia berusaha memahami hakikat kematian, ya, dengan dia mengingat kematian dan dia al-wuquf ala haqiqati, al-wuquf ala haqiqatinya, dia berusaha merenungkan hakikat kematian tadi. Bahwasanya kematian itu menjadi pemutus harapan-harapan dunia dia. Ya, kesempatan beramal sudah berhenti di situ, dan seterusnya dari hakikat kematian. Yu'addilu masar hadzal 'asi, ini akan memalingkan ya, apa yang dilakukan oleh pelaku maksiat ila ziyadah fi af'alil jannah, agar dia berusaha menambah ya, amalan-amalan yang akan menolong dia masuk ke dalam surga. Dengan dia mengingat kematian, dia jadi tersadarkan, ya, dia jadi takut dengan kehidupannya, dan dia akan berusaha menambah amalan-amalan yang bisa membantu dia, yang menolong dia dimasukkan ke dalam surga. Wal ibti'ad an kulli ma yuqarribu minan nar, dan berusaha menjauhkan diri dari semua perkara-perkara yang bisa mendekatkan dia ke dalam neraka Allah wal iyad billah. Itu dengan kematian, ya, dengan kematian. Sebagaimana ya, kita banyak dapatkan kisah-kisah hari ini mungkin dari ya, orang-orang yang Allah berikan hidayah, walaupun mungkin dia hari-harinya sibuk dengan syahwatnya atau sibuk dengan kemaksiatannya, ya. Ketika Allah memberikan hidayah, ingin memberikan hidayah kepada hambanya, akan mudah bagi Allah memberikan hidayah, ya. Meskipun dia bergelimang dalam maksiat, sibuk dengan syahwatnya dan seterusnya, dengan dosa, maksiat dan seterusnya, ketika hidayah datang maka Allah sangat mudah yang memberikan hidayah kepada hambanya. Di antara hidayahnya, di antara sebagian mereka, ketika Allah tunjukkan pelajaran dengan kematian. Apakah dia melihat saudaranya yang meninggal,
atau temannya yang meninggal, rekannya yang meninggal, atau ditampakkan di hadapannya bagaimana kejadian orang meninggal dunia. Itu menjadi salah satu wasilah dia ya, bangkit dari keterpurukannya, dari syahwatnya, mempersiapkan diri untuk menyongsong hidayah Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu ya bentuk ya perkara yang bisa menolong seorang hamba ya, untuk bisa ya memperbanyak amal-amal soleh dengan zikrul maut, dengan tadzakkurul maut, berusaha mengingat kematian. Tadzakkurul maut, tadzakkur artinya berusaha mengingat-ingat, bukan hanya sekedar ya mengingat saja. Berusaha mengingat kematian, terus-menerus menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita tidak selamanya hidup di dunia, ada masanya kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berhati-hati dan kita akan persiapkan sebaik-baiknya ketika kita meninggalkan kehidupan ini. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh muallif di sini itu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qal berkata Ibnu Umar, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, ya suatu ketika aku dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar. Lalu ada seorang dari kalangan Ansar datang, assalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqal, lalu orang Ansar ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Kata orang Ansar ini, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, siapakah orang beriman yang paling utama? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya oleh sahabatnya, siapa orang yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling utama, orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling baik akhlak. Ini menunjukkan tentang keagungan akhlak di dalam Islam. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada hamba. Inilah orang mukmin yang paling utama, orang yang paling bagus akhlaknya. Kalau kemudian sahabat Ansar tadi kembali melanjutkan pertanyaannya, fa ayyul mu'minina aqyas. Lalu siapa orang beriman yang paling cerdas? Aqyas artinya paling cerdas. Ya. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sahabatnya, siapa orang yang paling cerdas? Nabi tidak berkaitkan dengan kecerdasan dunia, tetapi Nabi mengingatkan mereka tentang akhirat. Nabi mengatakan yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling bagus di dalam mempersiapkan ya, kematian, ya, mempersiapkan apa yang terjadi setelah kematian. Ya. Jadi ini orang yang paling cerdas, paling banyak mengingat kematian, kemudian paling banyak melakukan persiapan untuk menghadapi kejadian setelah kematian. Ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas, paling cerdas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah orang yang cerdas, orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak mengingat kematian, bukan saja sekedar mengingat, tapi juga dia paling bagus di dalam isti'dad. Apa itu isti'dad? Melakukan persiapan mencari bekal. Ya, bekal lima ba'dal maut, bekal untuk kehidupan setelah kematian.
Kita bacakan secara hadisnya. Ada sedikit perbedaan redaksi di sini di situs Dondan. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama rawinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara, fadzakara haditsan tawilan, menyebutkan hadis yang panjang. Faqala fatan, ada seorang pemuda berkata, ya Rasulullah. Kalau dalam hadis tadi ada seorang sahabat dari Ansor, di sini katakan seorang pemuda berkata, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, itu orang yang paling bagus akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina akyas, lalu pemuda tadi berkata kepada Nabi, bertanya, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Faqal, maka Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Itu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus di dalam mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Ada pun yang tadi kita baca di kitab ini di riwayat yang kedua, di sini ya, ini sama. Al-aqil, orang yang berakal dikatakan di sini, huwa man yasiru fi hayatihi wa 'ainuhu ala akhiratihi. Dikatakan di sini orang yang berakal adalah orang yang menjalani kehidupannya dan kedua matanya senantiasa tertuju kepada akhirat. Artinya dia senantiasa memikirkan kehidupan akhiratnya. Li'anna man sahhat bidayatuhu istaqamat nihayatuhu. Karena siapa saja yang permulaannya benar, maka akhir kehidupannya juga akan benar, akan lurus. Artinya seorang yang di dalam kehidupan dunianya dia telah meluruskan kehidupannya, membaguskan kehidupannya, membenarkan kehidupannya, maka dia akan istiqomah nanti di akhir. Wa man tadzakkara al-mauta wa musibatahu hanat alaihi jami'ul masahib wa ahsana al-amal. Kemudian di antara faedah mengingat kematian disebutkan di sini bahwasanya siapa yang mengingat kematian, tadzakkar maut, senantiasa berusaha mengingat kematian, ya, wa musibatahu, dan musibah-musibah yang menimpanya, hanat alaihi jami'ul masaib, maka musibah-musibah yang menimpa dia akan terasa ringan, akan terasa ringan. Hanat alaihi, musibah-musibah yang Allah berikan dalam kehidupannya itu sesuatu yang kecil, dia tidak berputus asa, itu terasa menjadi ringan. Wa ahsanal amal, dan dia akan berusaha memperbagus amal dia dengan mengingat kematian tadi. Orang yang banyak mengingat kematian, musibah-musibah yang menimpa itu tidak terasa berat. Kenapa terkadang orang terasa berat ketika mendapatkan ujian dalam kehidupan? Bukan kalau kita lihat orang-orang sekarang, karena perkara sekecil pun dia bisa jatuh, ya. Ada ujian hidup kecil bisa jatuh kehidupannya. Kenapa? Anaknya mungkin tidak ada yang dimakan ketika itu, atau kena musibah dunia yang kecil, dia jatuh, putus asa, bahkan bunuh diri dan seterusnya. Di zaman sekarang kadang kita dapatkan seperti itu. Kadang kita nggak habis pikir karena perkara-perkara yang kecil orang bunuh diri. Ya, kenapa? Karena hatinya telah terikat dengan kuat kepada dunia dan kurang di dalam mengingat akhirat, kurang di dalam mengingat kematian.
sehingga musibah yang kecil terasa berat, terasa besar di hadapan. Adapun dulu para nabi dan para sahabatnya, mereka tidak terlalu menganggap besar musibah-musibah dunia. Musibah dunia itu musibah yang kecil, musibah yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Kalau kita kadang kehilangan dunia kita, bukan sesuatu yang sangat besar, dan terkadang kesedihan, kesusahan yang kita dapatkan setelah musibah jauh lebih besar dari musibah itu sendiri. Kenapa? Karena sikap kita yang terlalu kuat dengan dunia. Karena kita terlalu cinta dengan dunia, ketika Allah ambil dunia kita terasa hilang segalanya. Wa fil hadis, fi hadzal hadis yaqulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di dalam hadis ini Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, si Abdullah dan bapaknya itu Umar bin Khattab, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun min al-ansar. Suatu ketika aku, kata Abdullah bin Umar, bersama Rasulullah, lalu ada seorang dari Ansar datang kepadanya. Assalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal, siapakah orang mukmin yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, Nabi mengatakan yang paling utama dan yang paling bagus akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang bagus ini termasuk di antara keutamaan yang besar. Ay afdaluhum khuluqan wa huwa afdalun nas. Maksudnya orang yang paling utama akhlaknya adalah orang yang paling utama, manusia paling utama. Wa hadza laisa 'ala al-itlaq. Ini bukan sesuatu yang mutlak, lakinnahu naw'un min at-tafdilat allati dzakaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits mutaaddidah. Tetapi ini termasuk di antara jenis tafdilat, keutamaan yang banyak disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang banyak. Nabi sering ditanya oleh para sahabatnya, siapakah yang paling utama? Nabi kadang mengatakan yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus kepada keluarga, dan seterusnya. Karena jawaban-jawaban Nabi sesuai dengan keadaan sahabatnya yang bertanya tadi. Yatanasabu kullun minha ma'al hali wal maqam, di mana jawaban-jawaban Nabi itu sesuai dengan keadaan atau maqam dari sahabatnya tadi. Qala ar-rajulu fa ayyul mu'minil aqyas, kemudian sahabat Ansar tadi pun bertanya kembali, siapa di antara orang mukmin yang paling cerdas? Wal qais al-aqlu wal fitnah. Al-qais yang dimaksud al-qais itu al-aql wal fitnah, orang yang punya akal atau punya kecerdasan. Al-qais artinya orang yang cerdas, orang yang akalnya jenius kalau bahasa kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqyas. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling bagus mempersiapkan diri untuk sesuatu yang terjadi setelah kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Wal aqyas al-muqalla, yang dimaksud al-aqyas artinya orang yang berakal atau orang-orang yang cendekiawan kalau bahasa kita, cendekia. Jam'u qais wa huwa ar-rajulul fadil. Al-aqyas itu bentuk jamak dari qais, artinya seorang yang cerdas. Ar-rajulul fadil hasanul fahmi was suluk, yang bagus pemahamannya dan bagus perilakunya. Fa'aqalun nasi huwa alladhi yara al-umur ala haqiqatiha. Ini nasihat. Kenapa orang yang banyak mengingat kematian dan orang yang banyak mempersiapkan diri untuk menghadap kematian dikatakan orang yang paling cerdas? Dari sisi mana penjelasannya? Dikatakan di sini
aqalun nas huwa alladhi yara al-umur ala haqiqatiha. Orang yang paling cerdas, orang yang paling bagus akalnya, ya, itu orang yang dia bisa melihat perkara-perkara sesuai hakikat sebenarnya. Itu orang dikatakan cerdas. Kebalikannya orang bodoh berarti apa? Orang yang melihat sesuatu tidak sesuai hakikat sebenarnya. Ya, sesuatu yang bermanfaat dia anggap itu sesuatu yang berbahaya, berarti dia bodoh. Ya. Ketika seseorang melihat yang bermanfaat itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membahayakan itu membahayakan, namanya cerdas. Melihat sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Dan ahlul dunia yang tidak pernah memikirkan akhirat, kebanyakan mereka tidak memahami hakikat dunia. Meskipun dia dikatakan ahli dunia. Kenapa? Karena dia tertipu dengan dunia. Karena memang sifat dunia apa? Mata'ul ghurur. Allah sudah sifatkan dunia demikian. Maka orang ahli dunia yang dia sibuk dengan dunianya dan tidak pernah memikirkan akhirat, berarti dia tidak memahami hakikat kehidupan dunia. Dunia seperti apa dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tertipu. Maka orang seperti ini dikatakan bukan orang cerdas. Itu orang yang bodoh. Karena dia tidak paham tentang hakikat kehidupan dunia, dia tidak paham mana perkara yang akan mendatangkan kebaikan untuk dia dan mana yang akan membahayakan dia. Sebagaimana ahli dunia umumnya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengkaitkan kecerdasan dengan yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perkara setelah kematian. Karena berarti dia tahu hakikat kehidupan dunia dan hakikat perkara-perkara yang Allah tunjukkan di dalam kehidupannya. Fala takhda'u al-madhahir wa la tulhihi as-safasif an idrakil haqa'iq. Di antara bentuk kecerdasan dia, ya, di antara bukti kecerdasan orang yang mengingat kematian, kemudian dia mempersiapkan amal-amal soleh untuk menyongsong kematiannya. Di antara bentuknya dia tidak tertipu dengan al-madhahir, tidak tertipu dengan perkara-perkara yang nampak, yang itu tidak menunjukkan hakikat sesungguhnya dari kehidupan dunia. Karena banyak orang yang tertipu dengan perkara-perkara yang nampak dari kehidupan dunia, sehingga dia lupa bahwasanya itu sebenarnya akan hilang. Adapun akhirat walaupun itu tidak nampak, sesungguhnya itu sesuatu yang nanti akan kekal, akan senantiasa, ya, dia akan dapatkan seterusnya. Tetapi ahli dunia tidak memahami hal ini, karena dia hanya melihat sesuatu dari zahirnya. Adapun orang-orang beriman dengan keimanannya, ya, dia akan melihat hakikat-hakikat kehidupan akhirat dengan keimanan tersebut, tidak tertipu dengan sesuatu yang zahir di dalam kehidupan dunia. Itulah bentuk kecerdasannya. Wala tulhi as-safasif an idrakil haqa'iq. Apa contoh safis? Saya tidak tahu nih ya. Jadi dia tidak terlalaikan, ya, untuk memahami hakikat-hakikat kehidupan dunia. Wa yaru ad-dunya ala haqiqatiha. Maka orang yang cerdas, yang banyak mengingat kematian, kemudian dia banyak melakukan amal-amal soleh untuk menyongsong kehidupan setelah kematian, dia melihat dunia dengan hakikat yang sesungguhnya. Dia memahami dunia, memaknai dunia ini dengan hakikat sesungguhnya yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Bagaimana, kenapa dia bisa memahami kehidupan dunia, hakikat dunia berdasarkan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis ini. Kita lihat Rasulullah SAW, beliau banyak menjelaskan kepada sahabatnya, ya, mengajarkan kepada sahabatnya, ini loh dunia, ini loh dunia, ini loh akhirat. Ya. Kalian harus paham dunia itu seperti ini, akhirat seperti ini. Sebagian sudah kita sampaikan di awal-awal kitab ini, ya, ketika Nabi ingin mengajarkan kepada sahabatnya tentang hakikat dunia, ketika Nabi membawa anak kambingnya,
yang sudah mati, kemudian telinganya yang kecil sebelah bangkai ya, kemudian ditawarkan Nabi, sengaja Nabi bawa di tengah-tengah pasar. Nabi tawarkan kepada sahabat, ada yang mau 1 dirham. Para sahabat pun tidak mau. Ya, kalaupun hidup juga tidak menarik karena sudah rusak telinganya, cacat. Ya. Apalagi sudah meninggal, hatta 1 dinar pun nggak mau. Ya. Kemudian bagaimana kalau gratis? Juga tidak mau. Ya. Nabi tidak bermaksud jualan bangkai, tapi Nabi ingin mengajarkan ini loh kehidupan dunia. Ya. Dunia itu seperti ini. Maka orang beriman ketika dia banyak mengambil faidah dari nasihat-nasihat Allah di dalam Al-Quran atau dari peringatan-peringatan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, dia akan bisa melihat dunia dengan hakikat sesungguhnya. Ya, daru ibtila'in wa imtihanin. Apa hakikat dunia? Dunia adalah negeri ujian, ya, ibtila' wa imtihan, negeri untuk mendapatkan ujian-ujian dan cobaan. Itu dunia. Maka kalau orang muslim memahami hakikat dunia seperti ini, musibah apapun yang menimpa terasa ringan. Terkadang kan ada orang yang kalut hidupnya. Ya Allah, kenapa saya hidupnya seperti ini, susah sekali, ujian-ujian. Dia nggak paham. Yang memang dunia seperti itu. Ya. Dunia itu seperti itu, ujian-ujian. Seperti itu memang ujian. Dunia itu negeri ujian. Kama qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, agar Allah memberikan ujian kepada kalian. Ya, menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ya, paling bagus amalannya dikatakan oleh Fudail bin Iyad ketika menjelaskan ayat ini. Ya, aswabahu, ya, akhlasahu aswabahu. Dikatakan paling bagus itu dari 2 sisi, yang paling benar dan yang paling ikhlas. Itu amalan dikatakan paling bagus, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Amalan dikatakan ikhlas apabila dilakukan lillah karena Allah Ta'ala, dan amalan dikatakan benar apabila dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghayatuha an takuna qantara ya'baru alaihi ila daril akhirah. Dan akhir dari kehidupan dunia apa? Akhir kehidupan dunia bahwasanya dunia akan menjadi qantar, menjadi jembatan ya'buru alaiha ila daril akhirah, yang dia seorang hamba akan menyeberang di atas jembatan tersebut kepada kehidupan akhirat. Wa marhalat wa marhalatun yatazawwadul insan minha ila al-akhirah. Ya. Dan dunia itu adalah sebuah marhalah, ya, sebuah tingkatan, ya, sebuah apa namanya, marhalah atau tingkatan di mana yatazawwadul insan minha, seseorang mencari bekal dari dunia tersebut ila al-akhirah, untuk akhirat. Wa li'anna man sadaqa fi dzikrihi lil maut farra ila Allah, wa man sadaqa firaru ila Allah sadaqa taubatuhu wa inabatu ila rabbi. Siapa yang benar di dalam mengingat kematian, maka dia akan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dia berlari menuju Allah, maka taubatnya akan benar. Wa inabatuhu ila rabbi, dan dia akan segera kembali kepada Tuhannya. Wa sadaqa fi sarihi wa hadihi ala siratillah, dan dia akan benar di dalam, ya, menempuh perjalanan menuju jalan Allah hatta yaqallah tabaraka taala, sampai nanti dia berjumpa kepada Allah azza wajalla. Kita lanjutkan
Setelah menukilkan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menyebutkan beberapa asar dari para salaf, para sahabat tabi'in. Beliau menukilkan perkataan Imam Al Hasan Al Basri. Ini dinukil di dalam Syiar A'lam Nubala. Wa qala Al Hasan Al Basri rahimahullah berkata, fadhahal mautu ad-dunya. Kata Imam Al Hasan Al Basri bahwasanya fadhahal maut ad-dunya, kematian itu akan membongkar hakikat kehidupan dunia. Ya, kan kebanyakan orang ya tidak paham hakikat dunia. Kapan dia akan baru tersadar dengan hakikat dunia? Ketika kematian datang. Kematian itu akan mengungkap, yang membongkar hakikat kehidupan dunia. Falam yatruk lidhi lubbin faraha, maka kematian ini tidak akan menyisakan kebahagiaan bagi orang-orang yang berakal, karena dia akan senantiasa memikirkan nasib nanti setelah kematian tersebut. Waqala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Kemudian Ibrahim An-Nakhai rahimahullah beliau mengatakan, kunna idza hadarna al-janazah, kami, kata Ibrahim An-Nakhai, dulu, kunna itu artinya kami dahulu kami ketika kami menghadiri jenazah, ya layat atau takziah menghadiri jenazah, atau sami'na bi maut, atau kami mendengar tentang kematian, berita kematian, urifa fina ayyam, urifa fina ayyam, bahwasanya pengaruh dari menghadiri jenazah atau berita kematian itu urifa fina, itu punya pengaruh ya pada diri kami, ada tampak terlihat pada diri kami dalam beberapa hari. Dari pengaruh dari ya menghadiri jenazah atau mendengar berita kematian itu ada pengaruhnya. Itu pengaruh mengingat akhirat ya. Li'anna qad arafna annahu nazala bihi amrun sayyarahu ila jannah aw an-nar. Karena kata Ibrahim An-Nakhai, arafna, kami memahami, para salaf dahulu memahami bahwasanya dia orang yang meninggal, nazala bihi amrun, ya, dia telah nazala bihi amrun, apa artinya? Artinya dia telah mengalami suatu perkara, ya, telah jatuh pada dirinya, telah ada pada dia orang yang meninggal tadi sebuah perkara sayyarahu, yang akan membawa dia atau menghantarkan dia ila jannah aw nar, apakah ke surga atau ke neraka. Karena orang yang sudah meninggal berarti orang yang sudah selesai amalnya di dunia. Artinya orang ketika sudah meninggal berarti sudah selesai ya bekal dia di dalam kehidupan dunianya untuk akhiratnya. Nanti bekal amal dia itu akan mengantarkan dia ke surga atau ke dalam neraka. Sudah tidak ada kesempatan lagi ya. Makanya hal ini banyak memberikan nasihat para salaf dahulu, sehingga berita tentang kematian atau mengiringi jenazah itu punya pengaruh pada mereka. Wa innakum, adapun kalian, kata Ibrahim An-Nakhai, fi janazatikum, ketika kalian sedang ya mendatangi jenazah atau takziah, ya, tatahaddatsuna bi ahadits dunya, bi ahadits dunya, kalian banyak berbicara tentang urusan-urusan dunia. Artinya apa? Ya, dikritik oleh Ibrahim An-Nakhai, orang-orang sekarang meskipun ketika sedang takziah, sedang melayat, sedang melihat jenazah atau mendengar kematian, hal itu tidak menjadikan dia ingat akhirat. Sibuknya tentang urusan dunia. Kita dapatkan sekarang ada orang lagi takziah, apa yang diperbincangkan ketika takziah? Ya. Ketika takziah bukannya mengingat kematian, melihat saudara sudah meninggal, sekarang pulang sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan beramal.
ini fulan hartanya banyak, ternyata hartanya ditinggalkan, ini fulan sibuk di dalam pekerjaannya, ternyata itu semua tidak berfungsi dan seterusnya. Dari nasihat-nasihat itu dapatkan. Justru sibuknya masalah bisnis, masalah urusan dunia dan seterusnya. Seolah-olah itu tidak punya ta'thir, tidak punya pengaruh. Itu beda kehidupan para salaf dulu dengan kita sekarang. Wa qala Ibrahim At-Taimi, saya mohon maaf saya selesaikan ya, nanti karena pembahasannya tinggal sedikit. Berkata Ibrahim At-Tamimi rahimahullah, syai'ani qata'a anni ladzat dunya. Ada dua perkara yang telah memutuskan dariku kenikmatan dunia. Kata Ibrahim At-Tamimi, ya, ada dua hal yang telah memutuskanku dari kenikmatan dunia. Artinya dia berangan-angan, ya, berobsesi dengan dunia. Apa itu? Zikrul maut wal wuquf baina yadillah. Itu ketika mengingat kematian dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Memikirkan nanti bagaimana ketika berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu menjadikan dia ya tidak ya terfitnah dengan kenikmatan dunia. Bahwasanya seseorang yang senantiasa mengingat kematian dan dia memikirkan bagaimana nasib dia nanti ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka ya dia tidak sempat atau tidak ya tersibukkan atau terlalaikan dengan kenikmatan dunia. Ya, kesibukan dia bagaimana memikirkan nasib nanti ketika tersebut. Wa qala ba'duhum rahimahullah, sebagian ulama lagi mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa memperbanyak mengingat kematian, man aktsara min dzikril maut, siapa yang memperbanyak, yang banyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan dengan tiga perkara. Apa? Yang pertama, ta'jilut taubah, akan bersegera dalam bertobat. Orang banyak mengingat kematian gampang untuk bertobat. Terkadang kita merasakan diri kita berat sekali untuk bertobat. Kenapa? Karena mungkin kita kurang dalam mengingat kematian. Maka dengan memperbanyak kematian, orang akan bersegera di dalam bertaubat. Yang kedua apa? Di antara keutamaan yang kedua yang didapatkan dengan memperbanyak kematian apa? Wa qana'atul qalb. Hati akan merasa qanaah, mudah menerima dengan apa yang Allah berikan. Kadang ya permasalahan hidup yang kita hadapi sebenarnya kuncinya itu bukan daripada sedikit banyaknya harta. Ya, permasalahan terkadang kita merasa sempit, kadang kita merasa dada kita sempit, kehidupan kita sempit. Itu permasalahan utama itu bukan daripada sedikit banyaknya rezeki yang Allah berikan. Tetapi masalah utama apa? Masalah utama adalah hati yang tidak qanaah. Itu sebenarnya. Bukan masalah sedikit banyaknya rezeki. Apa buktinya? Tidak sedikit orang-orang yang rezekinya melimpah, dia pun merasakan kesusahan. Ya tidak? Tidak sedikit orang-orang yang mungkin dohimnya rezekinya melimpah ruah, hartanya banyak, perusahaannya banyak, tapi hidupnya sempit. Ya, stres. Ya. Berarti masalahnya bukan harta. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang secara dohir, ya rezekinya sedikit, tapi dia mendapatkan roh, mendapatkan kelapangan hidupnya. Berarti permasalahan utama di mana? Permasalahan utama bukan sedikit banyaknya harta. Masalah utama adalah hati yang tidak qanaah. Ya. Itu sebenarnya permasalahan kita. Jadi kalau kita ingin mengatasi permasalahan itu, yang paling utama adalah memperbaiki hati. Hati yang kurang qanaah itu permasalahan. Seorang suami ketika mengeluhkan mungkin istrinya ya banyak mengeluh dalam kehidupannya, atau sebaliknya seorang istri ketika suaminya mengeluh, maka coba perhatikan, perbaiki hati. Itu sumber utamanya.
kurangnya qanaah di dalam hati. Karena dengan qanaah ini akan banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ya. Dan bagaimana seorang bisa qanaah? Salah satu wasilahnya, salah satu pembantunya, penolongnya adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Itu orang akan mudah qanaah. Kemudian yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Orang bersemangat dalam beribadah. Ini tiga keutamaan yang akan diraih dengan memperbanyak mengingat kematian. Yaitu yang pertama akan mudah untuk bertobat, akan mendapatkan hati yang qanaah, dan yang terakhir akan bersemangat dalam beribadah. Kita lihat pada diri kita. Kita mungkin sangat susah ketika bertobat dari kemaksiatan yang bisa kita kerjakan. Atau terkadang kita merasa kurang cukup dengan apa yang Allah berikan. Atau terkadang kita merasa malas dalam beribadah. Mungkin di antara sebabnya karena kita kurang banyak mengingat kematian. Wa manusiyal maut, dan barang siapa yang banyak lalai dari kematian, tidak mengingat kematian, uqiba bi thalathati asya. Dia akan diazab oleh Allah dengan tiga perkara ini. Ini hukuman orang yang kurang mengingat kematian. Yaitu apa? Taswifut taubah. Banyak menunda-nunda taubat. Kenapa menunda-nunda taubat? Karena dia memikir kehidupan dia masih panjang. Kehidupan dia dunia masih panjang. Saya masih muda, saya masih kuat. Masih sekian puluh tahun saya akan hidup di dunia. Sehingga dia tidak bersemangat, bersegera dalam bertobat. Karena tidak mengingat kematian. Yang kedua apa? Wa tarkur ridha bil kafah. Tidak merasa ridha bil kafah dengan apa yang Allah cukupkan dalam kehidupan. Artinya senantiasa merasa sempit, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan mereka? Apakah para sahabat tidak diuji? Para sahabat mendapatkan ujian-ujian kehidupan sama seperti kita. Jangan dikira orang-orang beriman dulu itu kehidupannya lurus, gak pernah ada ujian, gak pernah ada musibah dalam kehidupan dunia. Mereka sama. Para sahabat pernah mendapatkan musim paceklik, ya kan? Bahkan pernah boykot, kelaparan, dan seterusnya. Sama seperti itu. Bahkan mungkin kita belum apa-apanya di dalam ujian tersebut. Sekarang orang nggak makan sebentar aja sudah ribut. Pemerintahnya disalah-salahin. Ya. Kenapa nggak qanaah? Ya, tidak qanaah. Jadi masalahnya masalah hati sebenarnya. Ya. Bukan semata-mata masalah rezeki. Ya. Orang yang kurang mengingat kematian akan menunda-nunda taubat. Dia tidak ridho dengan apa yang Allah cukupkan. Wattakasul fil ibadah, dan dia malas dalam ibadah. Ini tiga hukuman orang-orang yang tidak atau kurang dalam mengingat kematian. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan kitab ini. Dan di bagian terakhir mengingat kematian. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab ini bisa memberikan banyak manfaat. Dan tentunya ya kita di sini semuanya belajar dan berusaha dan mengambil peringatan-peringatan. Bukan berarti setelah kita menyelesaikan kitab ini kita sudah lulus, ya, semuanya sudah bisa mentazkiyah dan tidak. Tapi ini min babil tausiyah, dan ini bagian dari nasihat, ya, bagi saya sendiri yang menyampaikan atau antum yang mendengarkan. Karena memang kita semuanya butuh nasihat seperti ini. Kadang hal-hal seperti ini sebenarnya sudah sering kita dapatkan, ya kan? Sudah sering kita dapatkan, tapi memang hati itu butuh nasihat-nasihat. Ya, mungkin banyak hal-hal yang bukan hal-hal yang baru yang kita dapatkan di sini. Atau bisa mendengar mungkin dari beberapa asatidz menyampaikan hal ini, dari kajian-kajian menyampaikan hal ini. Tapi bukan berarti sudah selesai. Saat saya sudah sering dapat itu sudah tamat, sudah khalas. Ya. Kita senantiasa butuh. Kenapa? Karena memang hati berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik dan dunia itu banyak menipu. Maka kita butuh sering-sering dapat nasihat-nasihat seperti ini. Mudah-mudahan kitab yang kita bacakan ini bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan kita.
sehingga kita bisa memahami hakikat bagaimana tazkiyatun nufus yang benar, dan kita tidak terfitnah atau tidak tertipu dengan tazkiyatun nufus ala sufi, orang-orang sufi yang jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu sebagaimana kata Nabi, fa inna khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam tazkiyatun nufus. Ya, termasuk di dalam tazkiyatun nufus. Maka contoh-contoh terbaik di dalam membersihkan jiwa adalah para salaf kita, Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka lah orang-orang yang telah benar-benar mentazkiyah hati-hati mereka. Adapun orang-orang yang menyelisih jalan mereka adalah orang-orang sufi, orang-orang ahli kebatilan, tazkiyah yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Sejatinya itu bukan membersihkan hati, tapi merusak hati dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan kebidahan, kemaksiatan yang itu banyak tidak disadari oleh orang-orang yang tertuduh di dalam. Dan kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir dari kajian kita dari kitab ini, dan insyaallah untuk kajian kitab selanjutnya nanti mungkin kita akan sampaikannya. Ya, kita akan membicarakan dulu dengan asatidzah atau takmir kira-kira untuk kajian ke depan, kajian apa yang mungkin perlu dibawakan. Mungkin untuk waktunya mungkin sama di hari Sabtu ya, karena jatah saya di sini hari Sabtu. Adapun materi kitabnya kita nanti kita sampaikan. Yang jelas kalau saya memang kajiannya bisa baca kitab ya. Kalau tanpa kitab kurang gaya nih, kurang ini. Jadi kita biasa ya usahakan ngaji menyelesaikan kitab yang ada satu kitab diselesaikan, kitab menulis dan seterusnya. Jangan orang yang menjadi orang yang suka senang-senang di awal ya, ngaji kitab baru 1-2 kali bab, tinggal kita kalahin dan seterusnya. Sudah ngaji berapa? Saya sudah puluhan kitab, selesai enggak? Enggak ada yang selesai, itu penyakit. Ya, ini saja yang kita sampaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.